Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, dear ladies and gentlemen, and welcome back to the 5th INA Time 2023, brought to you by the Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada, in collaboration with Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ladies and gentlemen, this is Room Indra Kementerian Prastatu Kesehatan for Symposium Republik 2 Indonesia for ini adalah Pediatric Indra Prasta Tuberculosis. 2 untuk simposium kedua mengenai tuberkulosis pada anak. Ladies and gentlemen, in this symposium 2 on pediatric TB will be moderated by Ibu Trisasi Lestari from Universitas Gadjah Mada. A brief introduction about Ibu Sasi. Ibu Trisasi Lestari is a general physician and public health professional with over 15 years of experience in clinical and public health. Her focused skills are in tuberculosis, patient safety, quality improvement, and implementation research. She is currently a TB research consultant at Menzies School of Health Research, Darwin, Australia. So without further ado, ladies and gentlemen, please welcome Ibu Trisasi Lestari. Yeah, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Trisasi Lestari, and I'm your moderator for today's session. In this symposium too, about pediatric tuberculosis, and we are very lucky, we are very fortunate today that we have 3 prominent speakers, both international and from Indonesia. And all of our speakers today, they all have long experience in pediatric TB management. So I believe we will learn a lot from this session and engage in meaningful discussion later after their presentation. And just to set up the stage today, maybe I just want to remind you, maybe if any of you not update about the situation of child TB in Indonesia, I just want to inform you that in 2022, we identified or we found more than 110,000 childhood TB cases. And some of them are also resistant to TB drugs. So it's a very serious problem for children because we all know that childhood TB, it's difficult to diagnose. They often underdiagnose, often overlooked. So, and if they left untreated, childhood TB can result in severe comorbidity. So, I hope we all can learn something new from our prominent speakers today. And it is also my pleasure to introduce our first speaker, Dr. Rina Triasih. She is a pediatrician, specialist anak, and from Universitas Gadjah Mada, and she's also a pediatrician at the Sarjito Hospital. Yeah, her expertise include not only childhood TB, she's also expert in pneumonia and respiratory disease, and she has led research project, contributing in childhood TB guideline development, and she has been a leading voice in childhood TB in Indonesia. And so without further ado, I invite Dr. Rina Triasih. Please join me in giving a warm welcome,
Dr. Ina Triasi. Thank you, Dr. Sasi, and good afternoon, everyone, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My apologies, I will present in bahasa, ya. I think because most of the participants is from Indonesia, so it's better for me to present in bahasa Indonesia. Then I can emphasize what is important for child TB in Indonesia and that we all have to know and try to make it better. Can I have my slide? Yeah. Pointer. Okay. While we are waiting for the pointer, can I have the slide show, please? Thank you. Baik, topik yang diberikan ke saya ini judulnya luas sekali ya. Jadi ada apa namanya TBC, tuberkulosis pada anak dan adolescent. Nah, saya mau mulai dengan slide, kayaknya nggak bisa deh. Ya. Baik, kriteria atau definisi anak dan adolescent ini perlu kita inikan lagi, apa namanya, sampaikan lagi. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa di TBC pada anak, TBC secara keseluruhan, TBC anak itu hanya sampai usia 15 tahun. Nah, WHO mengklasifikasikan anak itu sampai usia kurang dari 20 tahun. Pembagiannya adalah bayi, anak, dan remaja. Jadi remaja itu sampai usia 20 tahun kurang 1 hari atau kurang 1 jam lah gitu ya. Nah tetapi di Indonesia undang-undang kita itu bahwa anak itu hanya sampai usia 18 tahun. Sehingga para dokter anak nanti kalau udah ada pasien yang lebih dari 18 tahun ini adalah haknya oleh penyakit dalam gitu ya untuk menata laksanainya. Ini sebagai pendahuluan. Nah selanjutnya slide saya ingin menyampaikan terkait sebenarnya bagaimana sih beban TBC pada anak ini. TBC pada anak sering dianaktirikan gitu ya, yang lebih banyak jadikan prioritas adalah TBC pada dewasa. Padahal sesungguhnya burden dan mortality TB pada anak itu besar, tetapi masih belum banyak yang ikut mengenalinya. Selanjutnya, ini adalah data dari WHO. Kalau kita lihat di sini, dari 7,5 anak-anak yang terinfeksi di dunia ini ada sekitar 1 juta anak-anak yang mengalami TBC dan kematiannya adalah sekitar 226.000. Nah, tetapi permasalahannya adalah sama seperti pada dewasa sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, slide, masalah missing cases itu tetap terjadi. Dan ini utamanya pada anak-anak usia 0 sampai 4 tahun, tetapi di semua kelompok umur seperti kita lihat di sini, missing cases masih banyak. Masih banyak anak-anak termasuk anak-anak di Indonesia itu yang belum terdiagnosis dan belum mendapatkan pengobatan. Masalah lainnya adalah masalah terapi pencegahan TBC atau TPT. Ini hal yang tidak hanya secara di Indonesia saja ya, tetapi di tingkat global juga masih sangat rendah cakupannya. Di Indonesia alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu TPT ini mulai disosialisasikan, para dokter, para petugas TBC di Indonesia sudah mulai aware, tapi obatnya nggak ada, obatnya habis. Nah mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Nah bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Kita lihat slide yang selanjutnya. Slide ya, ini yang ada data terkini di Indonesia yang ini juga cukup surprise gitu ya. Karena ternyata di secara nasional dari target 90% treatment coverage itu jumlah kasus yang ditemukan dibandingkan dengan yang diestimasi. Ternyata itu sudah 133% dan ini adalah suatu situasi yang tidak lazim gitu ya. Sampai di Jawa Barat itu 335%. Di Jogja di sini sampai 233%.
Nah, ada masalah apa ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, ini menjadi temuan yang menarik bagi TB anak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tidak semua provinsi seperti ini, tetapi menurut saya ini harus kita tindak lanjuti. Nah, ada beberapa alasan yang mungkin mendasari kenapa terjadi seperti ini. Slide, ya. Ini beberapa alasannya setelah kita berdiskusi dari para petugas TBC di lapangan menyebutkan bahwa ini mungkin karena kami sudah semakin banyak mensosialisasikan tentang TBC pada anak, sehingga teman-teman di puskesmas di lapangan ini semakin banyak yang aware terhadap TBC anak dan semakin banyak yang menemukan kasus-kasusnya. Oke, gitu ya, karena waktu kita mengemukakan overdiagnosis tidak diterima. Bisa jadi juga ini adalah dampak dari COVID, pandemi COVID. Karena COVID, banyak pasien-pasien TBC yang tidak berobat, tinggal di rumah saja. Pada masa COVID, isolasi di rumah, tinggal bersama. Nah, terjadilah penularan dan sekaranglah saatnya kemudian terjadi peningkatan kasus. Yang kita lihat sekarang ini kalau di rumah sakit, semakin banyak remaja-remaja datang ke rumah sakit dengan TBC yang cukup berat. Kemungkinan yang keempat itu adalah case finding pada dewasa rendah. Jadi kemudian proporsinya pada anak menjadi tinggi. Dan yang terakhir ini apakah overdiagnosis? Karena ini adalah sangat potensial di anak untuk terjadi overdiagnosis. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya mendiagnosis TBC pada anak? Slide. Oke, ini ada beberapa skenario ya. Kalau kita punya seorang anak umur 2 tahun, demam 4 minggu, berat badannya turun, ibunya TBC, bakteriologi positif, mantuk tesnya positif, ronsennya miliari, gampang TBC. Yang kedua sama, 14 tahun batuk, berat badan turun, mantuk positif, ada kavitasnya, TCM-nya positif. Yang ketiga juga sama saja. Kasus-kasus seperti ini sangat mudah kalau TCM-nya terkonfirmasi, teman-teman di puskesmas dan dimanapun sudah sangat pede, apalagi datanya dia jelas sekali. Nah, bagaimana dengan kasus yang selanjutnya? Slide. Dan ini yang mungkin sering kita jumpai. Ada seorang anak umur 15 tahun, dia demam 2 minggu. Ibunya TB terkonfirmasi bakteriologis. Mantuk tes habis di mana-mana. Kemudian dahaknya tidak bisa diambil. Pasiennya dikirim ke rumah sakit, dilakukan ronsen. Ronsennya bruwet, ya, udah ronsennya bruwet, posisinya rotasi, nggak bisa diinterpretasikan. Akhirnya dokternya bingung. Nah, ini mau ditata laksana sebagai TBC atau tidak? Itu yang perlu keterampilan dari para teman-teman dokter, bagaimana kita mendiagnosis TBC pada situasi yang abu-abu. Ini sangat diperlukan. Nah, sebenarnya bagaimana mendiagnosis? Slide. Ini permasalahan yang sering dikemukakan sehingga kenapa TBC pada anak dikatakan sulit didiagnosisnya. Karena katanya gejala TBC pada anak itu tidak khas. Kemudian katanya lagi mengambil dahak pada anak itu sulit. Dan katanya lagi pemeriksaan-pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TBC pada anak ini juga masih sangat terbatas. Yang terakhir memang iya gitu ya. Tapi yang dua hal ini nanti coba kita lihat. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya ada 4 hal ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi mendiagnosis TBC pada anak itu sebenarnya tidak sulit. Kalau kita tahu ilmunya, tahu risikonya. Jadi dokter itu tidak cukup tahu gejala dan cara mengobati. Tetapi kita juga harus paham ilmu public health. Seberapa risikonya anak ini menderita TB, apa akibatnya kalau ini tidak saya obati, dan apa akibatnya kalau saya obati, kita harus paham tentang itu. Ya, jadi ada 4 hal. Yang pertama pertimbangannya adalah gejala. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah
pemeriksaan penunjangnya, slide. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan faktor risiko. Ya, jadi faktor risiko, ya, jadi ada gejala, kemudian trias, sebenarnya trias, gejala, bukti infeksi, sama ronsen pemeriksaan penunjangnya itu, dan faktor risiko juga harus kita pertimbangkan. Kotak di bawah ini kami buat merah dan ada yang di bold, itu supaya kita paham bahwa mendiagnosis TBC pada anak itu tidak selalu 100% kita yakin. Probability of having TB in this children may be not 100%. Tetapi kita tidak boleh menunda memberikan terapi TBC pada anak walaupun kita tidak punya mantuk tes. Ini yang selalu menjadi masalah di Indonesia, tidak bisa mendiagnosis TBC pada anak karena nggak ada mantuk tesnya. Jadi tidak harus selalu ada, tapi kita juga harus mempertimbangkan apakah anak ini mempunyai resiko yang besar untuk jadi TBC-nya menjadi berat atau bahkan menyebabkan kematian. Slide. Nah, kita coba lihat satu-satu dari slide. Bisa dibantu slide? Ya, ini faktor resikonya. Ini bisa dilihat sendiri. 3 faktor risiko utama yang harus kita pertimbangkan pada anak yaitu usia kurang dari 2 tahun, dia HIV, dan dia ada severe acute malnutrition. Pada 3 kelompok itu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan merendahkan threshold untuk memulai terapi. Slide. Nah, diagnosis pada anak itu kan ada 2, sama pada dewasa, terkonfirmasi atau klinis. Terkonfirmasi gampang, nah klinis itu tadi berdasarkan 3 hal, gejala, bukti infeksi, dan ronsen. Nah, bukti infeksi ini bisa mantuk tes atau riwayat kontak, kalau udah jelas kontak, nggak usah dimantuk tes, enggak apa-apa. Ya, atau IGRA. Jadi kita lihat satu-satu. Slide. Yang terkonfirmasi bakteriologis. Oke, gejala dulu. Ini gejalanya, yang merah itu adalah gejala TBC paru, yang biru itu gejala TBC ekstra paru. Nah, sebenarnya kalau disebut gejala TBC pada anak tidak khas, itu kurang pas. TBC pada anak itu gejalanya adalah biasanya gejalanya itu lama, persis gitu ya, persisted, dia bisa lebih 2-3 minggu walaupun sudah mendapatkan obat yang appropriate dari diagnosis yang lainnya. Misalnya batuk lebih dari 2 minggu, sudah dilacak, ada kemungkinan ke arah asma, di tata laksana asma tidak membaik, pikirkanlah TB. Demikian juga dengan demam, sudah dikasih antibiotik, dikasih anti malaria, tidak membaik, maka pikirkanlah TB. Jadi gejalanya sebenarnya cukup khas. Slide. Ini pemeriksaan untuk konfirmasi bakteriologis. Yang dimerahin ini ya, dulu kita diajari kalau mengambil dahak pada anak itu sulit dan sering negatif hasilnya untuk pemeriksaan sputum smear. Sekarang sudah ada pemeriksaan TCM, ada yang cartridge-nya lebih baru lagi, kualitasnya lebih tinggi. Mengambil dahak pada anak itu bisa, ya, sulit tapi bisa. Jadi ada dengan induksi sputum atau dengan gastrik lavas dan itu aman dilakukan pada anak. Sehingga kita harus try our best to get the specimen from the children. Ya, sebisa mungkin kita upayakan. Nah, ini ada data sensitivitas dan spesifitasnya, saya tidak akan bahas secara detail. Slide. Nah, ronsen pada anak itu memang bisa membantu, tetapi permasalahannya juga tidak sedikit. Anaknya sulit di ronsen, sudah bisa di ronsen dia ininya meok gitu ya, rotasi. Anaknya sudah lurus, dokternya yang baca satu dokter dengan yang lainnya beda-beda. Jadi intra-observer agreement-nya pun juga tidak bagus. Jadi memang itulah salah satu hambatan dalam diagnosis TB pada anak, tapi bisa diatasi. Slide, alhamdulillahnya
ini ada bukunya sekarang, slide yang sudah direvisi belum lama ini, dan nanti bisa dilihat di link ini bagus banget, dan ini membantu kita belajar untuk membaca ronsen pada anak. Sebentar lagi mau diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, very good. Slide tuberculin skin test. Nah, ini yang sangat disukai oleh dokter Indonesia. Kalau nggak ada mantuk, nggak bisa mendiagnosis. Kita sudah tahu semua kelemahannya apa dan sebagainya. Slide sekarang IGRA mulai diperkenalkan, tetapi sebenarnya sensitivitasnya, slide sensitivitas dan spesifitas antara IGRA dan mantuk test itu sama saja. Dan dua-duanya punya kelemahan. Slide kelemahannya adalah klik. Dua-duanya tidak bisa membedakan ini infeksi atau sakit. Kemudian tidak bisa membedakan kalau ini infeksi, infeksinya yang sekarang atau yang dulu, gitu ya. Jadi dan dia juga jangan mengulang IGRA pada anak yang diterapi. Nanti dia atau mengulang mantuk tes, dia akan positif terus. Ya, jadi jangan salah kaprah. Jadi udah paham ya untuk IGRA sama mantuk tes. Slide. Tahun 2022 ada guideline WHO yang baru. Jadi karena ada kalau kita untuk menentukan diagnosis TBC pada anak secara klinis itu tidak mudah, kemudian WHO menyusun algoritma gitu ya untuk bagaimana membuat keputusan klinis apakah anak ini TBC atau enggak. Slide. Ada 2 algoritmnya. Semuanya untuk anak di bawah 10 tahun, ini yang A, ini yang tidak pakai. Kalau kita kerja di tempat yang enggak ada ronsennya, yang B kalau kita ada ronsennya. Nah, kami di Indonesia, Pokja TB Anak mencoba mereview ini, kemudian mengevaluasi dengan alur yang sudah kita buat di tahun 2016. Slide terus Mas, ini hanya saya tunjukkan punyanya WHO, slide lagi, slide lagi, slide lagi. Nah akhirnya, ini scoring system yang sangat terkenal di Indonesia, tidak hanya di kalangan dokter, tapi juga di kalangan ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu kadang-kadang datang sudah membawa skornya ini. Anak saya skornya segini dok, sakit TBC enggak gitu ya. Tapi ada kelemahan dan ada kelebihan dari sistem scoring ini, teman-teman dokter, bahwa sistem scoring ini hanya untuk membantu kita mendiagnosis, tapi tidak selalu yang skornya 6 adalah TBC, dan tidak selalu yang skornya kurang dari 6 adalah bukan TBC. Oleh karena itu pemahaman tentang ilmu TBC perlu kita pakai untuk menggunakan sistem scoring ini. Slide. Nah, dulu 2016 kita punya alur. Setelah itu kita evaluasi, 2022 ini kita perbaiki alurnya. Ini langsung aja deh, kayaknya satu-satu. Jadi kalau ada anak dengan gejala TBC, maka kita akan lihat apakah dia ada tanda bahaya atau tidak. Ini sebenarnya bagus nih dari MTBS ya. Kalau ada tanda bahaya, atasi dulu. Kalau enggak, dia punya faktor risiko enggak. Kalau dia kurang dari 2 tahun, dia HIV atau dia severe acute malnutrition, gizi buruk gitu ya, maka dia adalah terduga TBC. Kita lakukan TCM. Tetapi kalau dia tidak ada faktor risiko ini, perlu kita pertimbangkan diferensial diagnosis yang lainnya supaya kita tidak overdiagnosis. Nah, setelah kita punya DD yang lain, kita obati. Kalau diobati membaik, kemungkinan bukan TB. Tapi kalau tidak membaik, maka dia kemungkinan terduga TBC, maka kita lakukan TCM. Kalau TCM-nya positif, gampang. Dia adalah TBC terkonfirmasi bakteriologis. Bagaimana kalau TCM-nya tidak positif? Biasanya dokter puskesmas merujuk ke rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten baru baca suspek TB, langsung ditibikan. Gitu ya. Jadi dokter-dokter di puskesmas harus bisa untuk mendiagnosis. Nah, kita membuat 2 alur, yaitu kalau kita kerja di tempat yang kita punya akses ronsen atau mantuk tes, dan kalau yang tidak ada akses ronsen atau mantuk tes. Ya, slide selanjutnya, kalau ada akses, maka kita akan menggunakan sistem skor. Slide.
skornya kalau kurang lebih dari 6 ya TB klinis. Kalau ini kurang dari 6 ya, misalnya ini harusnya ini kurang dari 6, maka kita akan lihat apakah dia ada kontak atau tidak dan bagaimana gambaran ronsennya. Kalau ada kontak atau bukti infeksi dan ronsennya positif, pertimbangkan dia TB klinis. Kalau tidak ada kontak, mantuksnya negatif, ronsennya juga ragu-ragu, maka ini dokter yang harus menentukan, tidak bisa ditulis di algoritma ini karena tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Nah, kalau kita tidak punya akses, maka kalau pasiennya itu gejalanya jelas, kayak pasien yang contoh tadi ya, 2 tahun, usianya 2 tahun, kemudian dia demam lama, gizi buruk, ibunya TBC, itu kalau nggak punya ronsen, nggak punya mantuks, apa diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? Kecuali, misalnya kalau tinggal di Papua, memikirkan malaria. Nah, pikirkanlah TBC karena dia kontak erat dengan ibunya yang TBC terkonfirmasi bakteriologis, maka kita bisa langsung menata laksanai dia sebagai TBC. Oke, slide dan ini yang terakhir terkait obat. Nah, untuk obat, slide obat TBC relatif masih sama saja, tetapi sekarang ada yang terbaru itu dengan periode yang lebih pendek. Nah, di Indonesia kita akan mengadop ini untuk anak-anak yang TBC-nya itu ringan, bisa diberikan selama 4 bulan saja. Ada syarat-syaratnya, nanti ada di juknis yang terbaru. Dan untuk yang dewasa, itu juga ada obat yang diberikan 4 bulan saja dengan menggunakan INH, pirasinamid, dan moxifloxacin dan rifapentin. Ya. Nanti untuk detailnya bisa kita adakan workshop khusus. Terima kasih, saya kira itu saja update terkait diagnosis dan tata laksana TBC pada anak dan remaja di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya bahwa TBC pada anak harus kita perbaiki dan ada masalah-masalah yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Dr. Ina Triasih. Tadi saya mendengarkan paparan beliau, ada banyak sekali ya hal-hal baru yang buat saya yang hampir setiap hari membaca tentang TB juga banyak hal baru yang mengejutkan ya, ternyata proporsi TB anak di Indonesia yang terbaru ini bisa sampai 300% dari dugaan sebelumnya gitu ya, itu sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau di Dr. Ina semakin aktif mendiagnosis TB anak lagi, mungkin nanti persentasenya bisa lebih tinggi lagi. Nanti saya mengajak Bapak Ibu untuk diskusi lebih lanjut, tapi nanti kita silahkan ditulis dulu pertanyaannya, nanti bisa diajukan di sesi diskusi. Sekarang kita akan lanjut ke pembicara berikutnya. Di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Vini Fitriani, beliau dari Universitas Andalas, dokter anak juga di Rumah Sakit M. Jamil, Padang. Nah, beliau pada sesi ini akan memberikan paparan tentang TB anak dengan kondisi khusus. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan banyak hal baru tentang bagaimana sebaiknya penanganan TB anak dengan kondisi khusus. Kepada Dr. Vini, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. And I would like to say thank you for Ina Time Committee for inviting me for this session and for take it easy and more expressive. I will present in bahasa. Pada kesempatan ini saya diberi judul adalah Pediatric Tuberculosis in Children with Special Condition. Next. Ya, ini kira-kira
outline dari yang akan kita bicarakan, slide. Nah ini, saya ingin menambah kuat saja tadi, kenapa sih penting TBC anak. Tadi kata Dokter Ina, dulu neglected, sekarang sudah bagus, sudah lebih baik. Nah, kenapa sih penting? Seandainya sekarang tahun 2023, kita punya bayi, seorang, ya slide, kemudian dia diasuh oleh nenek atau pengasuh atau siapa, kemudian dia akan, slide, ternyata pengasuhnya mengalami gejala batuk yang lambat didiagnosis. Selama itu kemudian si bayi akan tertular. Ternyata neneknya menderita TBC. Slide. Apa yang terjadi? Dalam beberapa tahun kemudian, dalam perjalanan setelah itu dia bisa menjadi 4 hal. Dia bisa baik-baik saja. Yang kedua dia bisa infeksi TBC atau TB infection. Yang ketiga dia bisa menderita sakit TBC yang standar, yang ringan, ya. Tapi dia juga bisa menderita sakit TBC yang berat, ya. TBC yang berat. Contohnya ini pasien saya umur 8 bulan sekarang TBC RO. Nah, kemudian apa yang terjadi pada tahun 2050? Saya nggak mau ngambil lagi 2030 karena sudah semakin dekat, tapi belum. Nah 2050 di mana tahun itu diharapkan sudah eradikasi TBC. Apa yang terjadi? Anak yang tadinya TB infection bisa setelah dewasa akan menjadi new cases, menjadi kasus TBC dewasa baru yang mengalami reaktivasi. Yang tadinya sakit ringan juga begitu. Yang sakitnya TBC berat akan menjadi beban bagi keluarga seumur hidup jika dia hidup. Nah, karena itulah berarti kalau masih ada kasus baru tahun 2050, akibat kita tidak berbuat di tahun 2023, maka eradikasi tentu tidak terjadi. Karena itulah kita perlu melakukan 3 hal utama, yaitu investigasi kontak, pemberian TPT, dan BCG. Slide. Nah, dalam perjalanan penyakit TBC ini, mulai dari si anak tertular sampai dia sakit, ini juga bisa terjadi pada kondisi-kondisi yang spesial. Nah, misalnya TB HIV kongenital, TB, diabetes, dan lain-lain. Nanti kita lihat slide. Nah, yang pertama adalah bagaimana TBC pada anak HIV atau anak HIV atau TBC bisa memperburuk kondisi anak HIV. Gejalanya bagaimana? Seperti tadi terangkan, gejala TBC itu sama, baik pada anak yang normal ataupun anak yang dengan komorbid. Misalnya HIV, dia bisa demam, penurunan berat badan. Nah, yang membingungkan adalah penurunan berat badannya juga bisa karena HIV. Demam juga bisa karena HIV. Maka kita harus lebih cermat dalam melihat dalam mengamati apakah ini karena TBC-nya atau karena HIV. Kemudian kita juga bisa, kalau anak yang menderita HIV, dia juga bisa menderita infeksi yang lain. Nah, misalnya demam tifoid atau infeksi kulit yang luas. Nah, itu juga bisa salah satu menyebabkan kita menjadi ragu apakah ini gejala TBC atau tidak. Dan seringnya pada anak HIV, konfirmasi bakteriologisnya negatif. Pada anak normal juga sering negatif, termasuk pada anak HIV. Dan pada pemeriksaan chest X-ray juga meragukan. Apalagi kalau kita periksa uji tuberkulin, maka kemungkinan akan alergi. Tapi kalau lebih dari 5 mm saja sudah kita sebut dia positif. Right? Nah, oleh karena itu sering sekali anak HIV ini misdiagnosis. Atau bisa juga anak yang dengan gejala TBC, kita diagnosis TBC, baru kemudian ternyata itu juga menjadi gejala HIV. Nah, ini jadi harus kita perhatikan. Nah, bagaimana dengan pengobatan pada TBC pada anak HIV? Yang pertama adalah tentu saja regimennya sama, tetapi pada TBC ekstrapulmoner yang berat itu bisa diperpanjang. Kemudian yang paling penting adalah kalau ada anak HIV kemudian kita diagnosis TBC, maka berilah
obat OAT-nya lebih dahulu, paling cepat 2 minggu. Setelah itu baru mulai ARV. Ini sebenarnya standar dengan dewasa hampir sama. Dan hati-hati pada beberapa obat yang menyebabkan interaksi. Dan jangan lupa juga setelah kita berikan obat TBC 6 bulan, maka dia juga harus diberi obat pencegahan TPT, ya. Dan hati-hati dengan adanya iris. Iris itu adalah rekonstruksi dari sistem imun setelah suatu pemberian obat TB, sehingga dia justru klinisnya memburuk. Nah, pada anak HIV ini bisa terjadi. Slide. Untuk pencegahan hampir sama dengan TBC pada biasa, anak HIV juga harus diberi TPT dan juga harus kita lakukan screening sama dengan dewasa TB HIV. Anak TB dicari HIV-nya, anak HIV dicari TB-nya. Jadi jangan lupa, karena masih banyak teman-teman, baik kami sendiri yang dokter spesialis anak yang lupa atau malah denial untuk memeriksa itu. Jadi mohon diingatkan kepada teman-teman clinician yang dokter spesialis anak ataupun dokter umum. Slide. Nah, ini salah satu contoh di mana seorang anak yang anak yang HIV sedang mendapatkan ARV dan ternyata ibunya meninggal 5 tahun yang lalu. Pertama, 1 tahun sebelumnya dia sudah ada konfirmasi bakteriologis, tapi rifampicin sensitif. Setelah 1 tahun kemudian dengan kondisi yang memburuk, ternyata dia menjadi rifampicin resisten. Dia anak yang menderita HIV. Sedangkan pada foto toraknya terdapat konsolidasi yang inhomogen. Nah, ini salah satu contoh kasus di mana kita ternyata pada kondisi yang memburuk, anak HIV ini harus pada kondisi yang seorang anak menderita HIV, maka dia bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih buruk, yaitu TBC resisten obat. Right? Nah, yang kedua adalah diabetes. Diabetes pada anak memang jarang ya, rendah. Mungkin teman-teman di lapangan jarang yang menemukan, biasanya dia ke level 3. Dan data-data riset atau publikasi pun masih sedikit. Diabetes pada anak adalah yang tipe 1, berbeda dengan dewasa. Tetapi sebenarnya secara umum prinsip diabetes itu adalah terganggunya juga sistem imun yang dapat menyebabkan suatu keadaan reaktivasi dari TBC laten yang sudah ada bisa reaktivasi, atau sebaliknya dia mudah terinfeksi bakteri TBC. Nah, pada anak-anak tersebut gejalanya pun hampir sama antara gejala yang tanpa DM dengan yang ada DM. Tetapi tentu saja indikator-indikator diabetesnya berbeda. Misalnya kalau dia diabetes maka HbA1c-nya akan tinggi. Dan pada kasus-kasus seperti ini sulit juga didiagnosis. Right? Tapi kita harus dengan cermat mengamati gejala dan memantaunya. Kemudian untuk pengobatan biasanya kalau gula darahnya terkontrol dengan baik, hasil pengobatannya juga akan baik. Jadi bisa dengan standar 6 bulan. Tapi hati-hati juga ada beberapa yang bisa bisa toksik ya, oleh karena adanya kemungkinan gagal ginjal dan lain-lain. Juga obat DM bisa memicu terjadinya ADIH atau drug induced hepatitis. Right? Nah, sama dengan program TB HIV, TB DM baik pada dewasa maupun anak juga dilakukan. Namun kami sadari bahwa pada dokter spesialis anak ini mungkin juga belum dilakukan dengan baik, termasuk juga teman-teman di lapangan. Slide. Nah, ini mungkin yang agak panjang, yaitu TBC kongenital. Masih terbatas publikasi tentang TBC kongenital ini, namun dari tahun ke tahun meningkat. Ya, saya dari lama sekali tidak ada, tapi dalam beberapa tahun terakhir ada lebih dari 2 kasus. Slide. Terjadinya TBC kongenital ini bisa
melalui 2 jalur, yaitu jalur lewat intrauterin, di mana bakteri akan sampai ke plasenta dan plasenta akan menularkan ke janin. Oleh karena itu, kalau ada seorang ibu yang terdiagnosis TBC pada trimester 3 kehamilan, maka plasentanya sebaiknya diambil dan diperiksakan PA-nya. Biasanya ada tuberkel, ya. Tapi yang paling sering adalah tidak terdiagnosis. Kenapa? Karena bidan ataupun dokter kebidanan tidak aware dengan kasus-kasus seperti ini, ya. Biasanya disangka ibunya batuk alergi, kemudian badannya kurus karena karena hamil misalnya, ya. Nah, padahal itu sudah TB, sehingga padahal kita tahu bahwa pada kehamilan status imunitasnya menurun, sehingga kalau si ibu sudah menderita TBC laten sebelumnya, pada waktu kehamilan dia bisa reaktivasi. Itu yang terjadi. Tapi kita sering misdiagnosis, sehingga makin meningkat, ya. Mungkin makin meningkat atau mungkin karena kita sudah lebih kenal. Tapi bisa juga yang kedua melalui aspirasi. Jadi pada waktu kelahiran, waktu di amnion, cairan amnionnya bisa terkontaminasi oleh MTB. Kemudian yang kedua adalah neonatal tuberculosis. Pada saat intrauterin dia tidak tertular, tetapi karena ibu tidak terdiagnosis, maka pada waktu dia sudah lahir, barulah dia tertular oleh ibu. Ya, nah jadi penting sekali pada kita lakukan screening pada ibu-ibu hamil, screening TBC sehingga tidak terjadi TBC kongenita ini. Slide. Nah, ini beberapa risiko yang mungkin dimiliki oleh ibu, ya, ibu yang kurus, ibu yang gejala batuk-batuk, ya, kemudian ibu yang kontak dengan penderita TBC dan lain-lain. Nah, kalau ternyata selama trimester ketiga kehamilan si ibu sudah menderita TBC, maka si bayi yang menderita TBC kongenital bisa lahir BBLR, ya, dan bisa menunjukkan gejala respiratory distress. Nah, slide. Saya punya kasus juga seorang bayi BBLR 900, saya lupa berapa, dengan 28 minggu kehamilan, lahir dari seorang ibu yang remaja. Ibu yang remaja hamil di luar nikah dengan gizi buruk. Nah, si bayi mengalami respiratory distress dan dia juga neglected, ya. Jadi ditinggal di rumah sakit, ternyata sebulan di rumah sakit dirawat dengan BBLR dan HMD, ibunya masuk ke rumah sakit sesak nafas dan meninggal. Barulah ketahuan pada waktu itu ibunya menderita TBC. Lalu kita juga langsung periksa aspirasi cairan lambung. Ternyata pada bayi yang umur 1 bulan yang dengan berat 1000 gram itu MTB-nya detected. Padahal dia tidak pernah kontak dengan ibunya. Nah, jadi akhirnya kita obati dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Nah, ini gejala klinisnya mirip dengan gejala penyakit bayi pada umumnya. Misalnya gejala sepsis. Sepsis pada neonatus biasanya juga demam, ya, berat badan tidak mau naik, kemudian tidak minum, fever dan lain-lain. Slide. Ada kriteria diagnostik ini yang ada 2 macam, tapi kita bisa pakai salah satu ini untuk membantu kita meletakkan diagnosis. Slide. Pemeriksaan lainnya sama dengan TBC pada umumnya. Slide. Tapi pahami bahwa bisa, jadi umur 1 bulan, umur berapa hari saja bisa kita ambil cairan lambung dan diperiksa TCM-nya. Nah, ini alur diagnosisnya. Seandainya si bayi tidak ada gejala, jadi pertama kali kita lihat ada gejala, kalau dia ada gejala, maka kita sudah bisa katakan kita curigai TBC kongenital. Jika tidak ada gejala, maka kita harus segera memberi obat TPT, ya, dan vaksinasi BCG-nya ditunda dulu. Jika ada gejala tapi gejalanya tidak spesifik, maka kita lengkapi pemeriksaannya. Nah, ya, right? Nah,
Ini pengobatannya hampir sama dengan standar yang biasa, slide. Jadi umur bayi itu kita berikan OAT, tidak apa-apa. Biasanya orang tua bertanya, baru lahir diberi OAT bagaimana? Nah, nggak apa-apa. Oleh karena ini memang harus kita berikan. Nah, kalau terjadi misalnya efek samping seperti bayi saya tadi, dia mengalami juga ikterik, jaundice, maka kita stop dulu, lalu kita lihat dan kita introduce satu persatu. Itu sama dengan standar kita melakukan drug induced hepatitis management. Kemudian pemberian ASI, kalau ibunya pemberian ASI tetap dilanjutkan, tapi ibu pakai masker, ya. Kecuali kalau ibu TBC-RO. Slide. Nah, yang keempat adalah tuberkulosis pada remaja. Sedikit lagi. Remaja ini sekarang, tadi Dr. Ina sudah mengeluarkan buku modul TBC anak dan remaja. Tahun 2016 kami membuat bukunya Juknis TBC anak, tidak ada remajanya. Sekarang pakai kata-kata remaja, oleh karena remaja ini ternyata adalah individu yang perlu diperhatikan karena dia sudah memiliki kontak sosial yang luas, ya. Sehingga dia berisiko terinfeksi dan malah sakit. Right? Kemudian dia juga berisiko untuk mengalami progresivitas menjadi sakit lebih tinggi. Right? Kalau pernah saya punya kasus TBC-RO pada remaja, nah itu berat, akhirnya meninggal. Ya, oleh karena itu TBC pada remaja ini perlu mungkin nanti dikembangkan model yang lebih baik, di mana mereka harus dilayani dengan lebih ramah misalnya, ya, tidak mengganggu jadwal sekolah. Kemudian harus menjaga agar tidak diberi stigma oleh peer groupnya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan pada pelayanan TBC remaja. Right? Termasuk juga kerjasama dengan sekolah. Sehingga dia tidak diasingkan oleh teman-teman. Kemudian ini adalah tuberkulosis pada anak yang pneumonia. Mungkin kalau dulu kita selalu berpikir kalau udah jelas pneumonia kenapa mikirkan TB gitu ya biasanya. Karena pneumonia akut sedangkan TBC kronis. Nah, sekarang ternyata kita harus merubah pemikiran seperti itu. Kita juga harus bisa menduga, oh anak yang pneumonia ternyata juga bisa TBC. Nah, kita lihat yang mana. Ternyata kalau anak yang mengalami pneumonia yang berulang, anak yang pneumonia dengan gizi buruk, ya, anak yang dengan pneumonia yang tidak membaik dengan terapi standar, maka ternyata itu bisa disertai oleh TBC dari banyak publikasi terakhir-terakhir ini. Karena itulah di dalam model WHO itu kita juga harus memantau atau mewaspadai adanya TBC pada pneumonia yang dengan indikasi yang seperti tadi. Slide. Ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ternyata ada 18,9% dari anak-anak yang under 5 ini, yang usia 5 tahun yang menderita pneumonia, ternyata dia juga menderita TBC, terutama di negara yang seperti kita. Slide. Nah, yang terakhir adalah TBC pada anak yang malnutrisi. Tapi malnutrisi yang dimaksud di sini adalah yang severe acute malnutrition atau SAM namanya disebut begitu. Kenapa? Karena pada yang ini adalah akut. Jadi kata-kata akutnya yang paling penting, ya. Oleh karena pada kondisi akut itu terjadi gangguan sistem imunitas seluler. Nah, yang sekarang sering kita ragukan adalah stunting, ya. Stunting itu kan sekarang lagi happening. Kalau stunting dia sudah berlangsung kronik. Tetapi jadi kalau boleh nggak pada anak stunting kita screening TBC? Boleh-boleh aja. Tetapi mungkin yang akan kita temukan sedikit. Ya, kalau benar stuntingnya benar-benar stunting. Tapi kalau kita anamnesis ulang stuntingnya ternyata dia baru-baru saja mengalami penurunan berat badan, maka itu adalah akut. Maka kita boleh curiga TBC.
Atau bisa juga stuntingnya dulu diawali TBC, bisa juga. Tapi di publikasi dikatakan bahwa di literatur bahwa yang sangat berhubungan dengan TBC adalah yang turunnya dalam waktu cepat, jadi akut ya. Nah, kemudian ya slide sudah habis, satu lagi ya, ini beberapa data yang mengatakan bahwa anak stunting itu oh maaf, ini pneumonia-nya salah masuk slide. Terbalik. Nah, ini kesimpulan bahwa TBC pada anak yang dengan kondisi khusus ini harus kita perhatikan juga ya. Jangan sampai miss, oleh karena tentu dia juga memiliki hak untuk diberi terapi, didiagnosis yang layak. Kemudian bahwa gejala klinis dari anak-anak yang dengan kondisi khusus ini seringkali tidak spesifik juga, seringkali bersamaan dengan penyakit dasarnya. Dan prinsip dari mencari, screening, treatment, dan preventif itu juga berlaku untuk anak-anak dengan kondisi khusus, sehingga anak-anak kondisi khusus ini mendapatkan terapi yang layak untuk tuberkulosis. Slide. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vini untuk paparannya. Saya mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu, jika nanti masih ada pertanyaan, silahkan dipersiapkan. Nanti kita ada sesi tanya jawab setelah pembicara yang ketiga. So now our last speaker is Professor Steve Graham. He is a professor of international child health at the University of Melbourne and senior principal research fellow at Burnet Institute, as well as a co-chair at the Union Children TB Working Group. So at this symposium, he will talk about MDR TB in children, and time is yours, Pak Steve. Thank you. Thank you very much, Sassy. Thank you very much you all for coming to this symposium, and thanks very much to the organising committee for having me. I've been asked to talk about multi-drug resistant TB in children. I will cover epidemiology, diagnosis, treatment, prevention, and some approaches to improve the major gap we have at the moment in trying to deal with drug-resistant TB in children. Next slide, please. So the first point to make is that there is an increasing amount of drug-resistant TB being detected globally. Partly this is because we're increasing the diagnostics, such as Expert Ultra are being rolled out, so there's more and more cases actually being detected than previously. So about 7% globally of TB is drug-resistant TB. Most of it's what we refer to as multi-drug resistant or rifampicin-resistant TB, but about 1% is fluoroquinolone-resistant TB. And all I really want to say is you can see on the map that a lot of the large burden countries are in our region here in Asia. And all I really want to say is even though we don't often diagnose drug-resistant TB, we do know that wherever drug-resistant TB is common in adults, that's where it will also be common in children. Next. So the problem is detection. Of the estimated 32,000 drug-resistant TB cases in children under 15, most of them are actually not detected. And only 6 countries report the majority of children. So you can see on the right those 6 countries, India being, who reports 60% of all global TB, drug-resistant TB. That doesn't necessarily mean that's the centre of the epidemic. It's just where the numbers are actually being diagnosed. It's undetected in many countries, and I would suggest that's the case for Indonesia as well. And during the COVID pandemic, the numbers actually fell in
terms of drug resistance being detected in children. As for other patient groups, as Rena's shown, the particular group that we struggle to make the diagnosis in is under 5. That's the case for drug-susceptible TB. That's also the case for drug resistance. So the diagnosis is not always difficult, but bacteriological confirmation is difficult in that age group. And for drug-resistant TB, you prefer to have bacteriological confirmation. Next slide. So the main gaps is diagnosis, and you can see on the right, the numbers being detected that are children are just the very small bars in red, very few cases. Why are we undetecting? We're not detecting because there's limited access. TB in children tends to be very centralised. The tertiary centres, the centralised centres with the laboratory support can make the diagnosis, but children don't present with TB mainly to tertiary centres. They mainly present to primary and secondary care levels. So we have a problem of centralisation of the services. We also take a very passive approach to the investigation of drug-resistant contacts. So if we sit at the health facility with looking after somebody with drug-resistant TB and we tell them that they should bring their children to come and see us, they often don't come. And unless, if we want to find those children, we need to actively go to the community and to the household. We have the diagnostic challenges because bacteriological confirmation is usually only positive in about 10% of children with TB. But that doesn't mean we can't make a clinical diagnosis of drug-resistant TB. We should be able to still often make a clinical diagnosis, even if it's based on just a history of contact in a household with somebody who has drug-resistant TB. There are problems of availability of second-line drugs. If you are not treating many cases, it is hard for the program to procure the drugs and have them readily available all the time. And there's a problem with child-friendly formulations. And of course, I can talk some more about prevention that Philip was talking about this morning. There's still uncertainty about TPT or preventive treatment for MDR contacts. Next slide. So just to work through some of the issues, in the most recent WHO policy update, in things that are relevant for drug-resistant TB, we are now using Expert Ultra because it's the most sensitive test. We can use it on a range of samples: sputum, gastric aspirate, nasopharyngeal aspirate, stool. These are numbers of different samples are now recommended. We now have, and this is very important, we are now able to use bedaquiline and delamanid for all ages. So that means that children now no longer have to be treated with injectables. That's a massive step forward, both in terms of safety, because they used to cause a lot of permanent hearing loss and developmental problems in children. So the fact is we can now treat drug-resistant TB without injectables, and we have shorter regimens for drug-resistant TB. But I also want to emphasise the importance of trying to decentralise our services for child TB. This is not just for drug-resistant TB, but it's for drug-susceptible TB as well. We need to strengthen approaches that decentralise the services to the primary care and community level and integrate family models so that we deal with both parents, children in one package. Next. So, is drug-resistant TB less infectious? And the answer is no. I'm not sure that it's more infectious, but certainly often because it takes longer to diagnose a person, an adult with drug-resistant TB, maybe the duration of exposure to their child contacts is longer. But in some of the studies that have been done in our region, you can see that there's a higher risk of infection, such as TST positive, if you're a contact of a drug-resistant case than if you're a contact of a drug-susceptible case. And the data on the right are from Papua New Guinea, just across the border from Papua. You can see this is data from households by age,
And you can see that the prevalence of being skin test positive is higher in the contacts who live in a house with drug-resistant TB. So it's not less infectious. You're just as likely to be infected if you live in a household with drug-resistant TB. Next slide. And we know from other studies as well that the prevalence of infection for contacts of drug-resistant TB, MDR, XDR, is actually higher than the overall for all contacts, and so is the prevalence of disease. So it's 60% in the meta-analysis for drug-resistant, it's 3.4% for disease in household contacts, and as you'd expect, the increased risk of disease is very much age-related as well. Next slide. So we diagnose drug-resistant TB in children with bacteriological confirmation. The main test at the moment is actually Expert Ultra, or Expert MTB RIF, but more and more this is being replaced by Expert Ultra. And this detects rifampicin resistance. Now, we also would like to know if somebody's rifampicin resistant, we'd also like to know what is susceptibility to other drugs, and this is a bit more challenging. But now we're moving into the era of Expert XDR, and Expert XDR can tell us about isoniazid, fluoroquinolones, and other drugs such as ethionamide. So I think we are improving, and we have colleagues from Singapore here with the whole genome sequencing. So there is a future for getting a better profile of the full susceptibility more rapidly than DST. But we don't need to have bacteriological confirmation to treat a child for drug-resistant TB. We can treat them as a presumptive MDR because they may just be a household contact, and we treat them with the same regimen as we treat the mother or the father who has TB. And we do that quite frequently. And always test, of course, for HIV. Next slide. So these are the second-line drugs been reclassified. And I think the important ones in terms of when we put together a treatment regimen are the Group A and then the Group B drugs because they're the more effective. So the fluoroquinolones, children, we prefer levofloxacin to moxifloxacin. Levofloxacin is better tolerated. Moxifloxacin tastes terrible. The children don't like it. Bedaquiline, linezolid. And then we have clofazimine and cyclosporin. And then we have a range of other drugs, which now also includes delamanid. We don't yet have approval to use pretomanid, which is in the BPALM regimen. We don't yet have approval to use pretomanid in children. Next slide. One of the other good news stories is that more and more we are developing child-friendly second-line drugs. So we had this step forward with first-line drugs, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide. That was back in 2015. And because of that, we now have this ongoing momentum to get more and more child-friendly drugs. So this is definitely an important step forward. Next slide. Now, what regimen should we use for children? And this, you could spend a lot of time discussing this, and I don't really want to. I know that you have here in Indonesia already made a decision. Can I just first say that none of the evidence we have for drug-resistant TB efficacy or outcomes comes from studies in children. What happens is you get the results from studies in adults and then you assume that it will work in children. So we don't get high-quality evidence from studies in children because it's too hard to get large numbers of children with bacteriological confirmation. So we just extrapolate the data from adults, but that's okay. That's okay. So importantly, for example, we have the BPALM regimen now, but pretomanid cannot be used in children under 15. So that's not an option. What we're moving towards now is all oral bedaquiline containing regimens, and it may be 6 to 9 months, it may be 9 months to 12 months. But the main drugs is bedaquiline, levofloxacin, linezolid, and in the WHO regimen,
They also want to use some of the group C drugs, ethambutol, pyrazinamide, etc., in the intensive phase and in the continuation phase. What's really important is that we don't need injectables for children anymore. Next slide. And so this is the example of what's currently in the WHO operational handbook as to how you might want to use over what period of time. Bedaquiline up to 6 months, and then some of the other drugs for up to 9, up to 12 months. Next slide. It's just an example, and this is straight from the WHO regimen as well, that if you have fluoroquinolone resistance, then you don't use levofloxacin and you replace that with delamanid. And I think that's the main message. But you also consider whether or not you want to use 4 drugs or 5 drugs, depending on the severity of the disease. And that also determines whether you want to treat for 6 or 9 months or from 9 to 12 months. That depends a lot on the severity of disease. Next slide. There is a much more practical guidance, I think, published by the Sentinel Group, which has been publishing this management guideline for some years, very helpful. And there is this field guide that talks about you can confirm the diagnosis, you can clinically diagnose. The first thing you may want to decide is whether you think the child has severe disease or non-severe disease. And that can determine how long you want to treat for. And then when you put together your regimen, you will include bedaquiline, levofloxacin, clofazimine, cycloserine, and linezolid. These are the group A and group B drugs. And if they're fluoroquinolone resistant, delamanid instead of levofloxacin. That is a sensible approach, and I think that's what we generally use. Next. Whatever you do, the treatment outcomes are good, as long as the children take their medicine. You know, adherence is clearly important, but if they adhere to their medicine, the treatment outcomes are good. Much better than in adults. And that's the case for drug-susceptible TB. It's also the case for drug-resistant TB. We probably should be able to treat these children with shorter regimens, but we don't have the evidence. So we follow the longer regimens that are given. Next slide. And in terms of drug-related adverse effects, the children tolerate the drugs very well. They did not tolerate injectables. Injectables used to cause profound hearing loss, and to make a child deaf early in life is a major lifelong disability. And it was very hard to detect the fact that the child was losing their hearing if they were very young, because they couldn't tell you that they'd developed symptoms. So we're very happy not to be using injectables. In the new drugs, we talk a lot about QT prolongation, but I think that's not really an issue for children as far as I know from my own experience. I think the major one that we worry about for children is linezolid, because it can cause bone marrow suppression with anemia, and it also can cause peripheral neuropathy or central neuropathy. So the dose of linezolid is important, and the duration. Next slide. Now, last, I just want to finish on contacts. Philip gave a very nice presentation this morning about preventive treatment. At the moment, we don't really have very specific guidelines for how to manage children who are drug-resistant contacts. So it's an individualised approach. Consider the risk versus the benefit. The benefit may be very good if you're going to protect a child from drug-resistant TB. And the risk is not very high if you're using a drug like levofloxacin, which is usually very well tolerated. And you need to think about the drug susceptibility of the index case. Is that person got fluoroquinolone resistance or fluoroquinolone susceptibility, etc.? So the potential for preventive treatment for drug-resistant contacts is huge. If a child develops drug-resistant TB, that's a huge cost to the individual, to the family, to the health system. The potential is huge, but we, at the moment, don't have strong evidence. Next. Because what I can say is that you can assume
that in a household, the evidence would suggest that if the index case has this particular drug-resistant TB, then the secondary case or the contacts in that household are likely to have the same pathogen. So you can be informed in the majority of cases, particularly young children. Young children haven't spent a lot of time outside their households. So the young children are almost always going to have the same TB pattern of drug resistance as the index case. Next slide. But the management, it's not too specific. It's about individualised risk assessment, sound clinical justification, making sure the child hasn't got active TB disease, ruling out active disease and subclinical disease, with symptoms, with chest x-ray, etc. But the common treatment that we use is levofloxacin for 6 months, with or without other drugs, but mainly levofloxacin for 6 months. And we should follow these children up. Next. The reason why we choose levofloxacin is because there is some evidence from observational studies. Philip this morning presented some data from Micronesia. There is data from children as well in South Africa. The observational evidence is that if you give a child 6 months of levofloxacin, they will be less likely to develop drug-resistant TB if they're a contact than if you don't give them levofloxacin. So that's what is suggested. Next slide. But this year at the union meeting in November, we will have the results presented for VQuin and TB Champ. VQuin is levofloxacin randomised controlled trial versus placebo in adolescents and adults. TB Champ is levofloxacin versus placebo in contacts who are young children mainly. Both these studies have been completed. I've seen the results of both studies because I'm involved, but I'm not in a position to tell you. But they will put the studies together and the results, and it'll be presented at the union conference in November. What I can say, I think, is that levofloxacin is very, very well tolerated. No real increase in adverse events compared to placebo. So I think we might have some positive news and some change of more specific policy. Next. And finally, last slides, I just wanted to emphasise this importance of trying to decentralise our care for child TB. It's not just for drug-resistant TB, but for all TB. And we know that if we can decentralise, we'll get better uptake of TPT and we'll get better uptake and completion. But this is just one study that's going to be published soon, where they actually looked at it in a cluster randomised setting in a couple of countries. And when they implemented at the community level, when they implemented at the community level, compared to a passive approach at the facility level, control arm, TPT initiation and completion was much better. All the way along the cascade of care, and you had more screening for TB in the household, and you had more cases detected. So I think it's a nice evidence of decentralisation. Next slide. Next, thanks. And I just want to highlight, of course, Sassy's work that shows that what she's done with her team in Papua is that they've strengthened the services at the Puskesmas level, away from the hospital level, including the introduction of expert, etc., and they've increased case finding in that district. And the main increase of that case finding has been from the increase of cases at the primary care level. And she's done something similar with community screening and prevention. Next slide. So with the union and with WHO, we have more and more tools to support the policy implementation to address the policy to practice gap. In a month or two, there will be a WHO on the NTB channel, a couple of e-courses for child and adolescent TB management, including for the programmatic workers. There's huge opportunities for operational research in this area, and I commend the work that the Indonesian Paediatric Society is doing and others here in Indonesia to address TB
in children. Slide. So just to finish, thank you, Terima kasih. I just wanted to say that really we have to do better at detecting drug-resistant TB in children. I think the diagnostics are a challenge, but we can make clinical diagnoses. The treatment options are there now, and we can get very good outcomes. And I think we should start thinking more and more about prevention and TPT for contacts. And we shouldn't separate the children from the adults at the decentralised level. We can provide a decentralised integrated care approach. Terima kasih. Thank you so much, Steve. Now is the time for question and answer. So I invite all of the speakers to sit on the stage. Here. Yeah. Now I invite question for the first term. Maybe I would like to invite 2 questions first. You can raise your hand, yeah, first. And yeah, Thea, please. Yang ini dulu, Mbak. Ya, silahkan. Terima kasih, saya dengan Retno. Pertanyaan saya mungkin pertanyaan yang sangat lapangan sekali. Yang pertama, kapan mantuk tes bisa kita kerjakan supaya tidak menjadi false? Mungkin sebutkan nama, dari mana, pertanyaannya ditujukan ke siapa? Ya, dengan Retno dari Bojonegoro. Pertanyaannya mungkin bisa saling menanggapi nanti. Kapan kita, usia berapa batasan supaya kita pada saat melakukan mantok tes itu tidak dianggap sebagai false positif. Kemudian pertanyaan kedua, dahulu TB pada anak dianggap tidak menular karena pausi basiler. Namun apakah ada perubahan paradigma baru, apakah TB pada anak juga bisa menular, mengingat tadi dikatakan dari WHO 10 tahun sudah adolescence dan apakah sudah menjadi kasus yang open case. Kemudian ada kasus seorang guru TK positif TB dan dia sudah mengajar bertahun-tahun. TCM positif, apa yang bisa kita kerjakan untuk mengadviskan sebagai dokter mungkin di PKM setempat, apakah kita langsung melakukan TPT ataukah perlu dilakukan screening dulu, mengingat ini adalah usianya TK, berarti sudah sekitar 4-5 tahun. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, jika ada kasus DILI, drug induced liver injury, ketika kita sudah melakukan stop obat, kemudian kita stop 1-2 minggu, dicek OTPT normal, untuk kita challenge sebaiknya refam dulu atau INH dulu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana bila ada seseorang anak yang sekolah kemudian dinyatakan TB, kita sebaiknya memberikan izin berapa lama agar aman anak itu untuk bersekolah. Terima kasih. Ya. Mungkin karena ini pertanyaannya 5 ya sebenarnya. Orangnya 1 tapi pertanyaannya 5. Jadi mungkin supaya tidak lupa pembicaranya kita berikan kesempatan untuk menjawab dulu. Ya. Ini ditujukan untuk semua. So this question is for all speakers, so if you can respond. Kayak pretest pertanyaannya. Jadi lupa pertanyaannya apa aja. Yang pertama adalah kapan kita perlu memberikan mantuk supaya tidak false positif? Mantuk tes itu memang dipengaruhi oleh BCG. Ya, hati-hati kalau melakukan mantuk tes pada anak usia di bawah 1 tahun, itu interpretasinya harus memperhatikan betul-betul apakah ini memang infeksi karena kuman TBC dari luar atau pengaruh dari BCG-nya. Nah, tidak bisa ada ketentuan, oh ini pasti dari BCG atau ini dari luar, tidak bisa kita menentukannya. Sehingga harus digabungkan dengan temuan-temuan yang lain
tanya gejalanya bagaimana, resiko dia kontak dan sebagainya untuk menentukan apakah dia sakit TBC atau tidak. Nah, yang perlu diketahui bahwa mantuk tes ini kan bukan menentukan sakit, tetapi menentukan infeksi saja. Itu yang harus diterapkan ke kita gitu ya. Steve, you have additional? No? Yeah, I agree with you, Rena. I think the main role of a Mantoux test for diagnosis of disease is in somebody where you're uncertain about whether this might be TB and there's no contact history. If you already have a contact history, then doing a Mantoux test doesn't add really very much information, because all it tells you is that this child has been recently exposed and infected. So it becomes a more useful test for the diagnosis of disease if there is no contact history. But as Rena says, particularly under 2, be careful of false positives from BCG. Ya, pertanyaan keduanya tentang konsep pausi basiler pada TB anak yang dulu dianggap tidak menular gitu. Nah, kemudian apakah sekarang ini sudah ada paradigma baru yang mungkin cenderung TB anak itu bisa menular juga? TBC terkonfirmasi bakteriologis atau klinis itu baik pada anak maupun dewasa resiko penularannya ada, walaupun resiko penularan tertinggi itu kalau terkonfirmasi bakteriologis. Nah, sehingga anak itu tidak hanya anak bayi-bayi balita, tapi kita sekarang juga berhubungan dengan remaja, itu mereka bisa sakit TBC yang tipe dewasa. Dan mereka bisa terkonfirmasi bakteriologis juga, bahkan bayi juga bisa. Jadi mereka inilah yang berisiko tinggi untuk menularkan. Ya, dulu mungkin tidak banyak ditemukan pasien-pasien anak yang tipe dewasa itu. Jadi bisa tetap menular. Apalagi dengan TCM ya, sekarang lebih banyak bayi yang positif ya. Betul. Ya. Pertanyaan ketiga ini ada kasus nih, contoh kasus ada guru TK positif ya, pemeriksaannya positif. Ini tindak lanjutnya bagaimana? Perlu screening massal di sekolahnya atau bagaimana? Baik, terima kasih Dr. Sasi. Kalau guru TK positif ya, pertama tentu saja gurunya harus mau diobati ya. Kemudian tentu kalau bisa dia diistirahatkan dulu selama paling tidak 2 minggu. Pas ada pemberian awal fase intensif. Kemudian anak-anak yang di kelas tersebut tentu harus diperiksa di IK tadi dulu, yaitu dipastikan dia tidak ada gejala, kan itu yang penting. Tidak boleh kita memberikan TPT kalau kita tidak yakin dia tidak sakit. Jadi kita harus yakin bahwa dia memang tidak sakit. Caranya bagaimana? Satu, dengan pertama kali adalah screening gejala. Kalau anak TK-nya umur 4 tahun misalnya ya, kurang dari 5 tahun berarti saya yakin dia tidak ada gejala, maka dia langsung diberi TPT. Nah, strateginya kita kerjasama dengan puskesmas, kemudian memakai pemeriksaan rutin gitu ya, supaya gurunya nanti tidak terstigma oleh ibu-ibu wali murid. Nah, itu yang paling penting. Itu aja ya, silakan. Ya, Steve, you can add. Well, I just think I agree with the approach for the preschool child. You need to investigate because they're all contacts. And so you manage it like a household. But what's also a challenge, and we have the same problem in Australia, is sometimes you get an older child or adolescent developing smear-positive TB or bacteriologically positive TB in a school setting. And it might be a boarding school or it might be just a normal school, and you have to implement some sort of contact screening in that setting as well. First for active case finding, but also maybe skin testing, query TPT.
To answer your question, how long should a child stay out of school? 2 weeks. If you've treated them for 2 weeks, they're not infectious anymore. So I think often children need to stay home for a while anyway, just to start getting comfortable with the medicine, get rid of their symptoms, start to feel better. But after 2 weeks, they should be getting better. They should be able to go back to school. And we have to manage the stigma as well. So that's an important thing that we have to manage. So there's a lot around the whole school situation. Yeah, thank you, Steve. Sudah terbayar semua? Ya, Mungkin minta tolong mic untuk pertanyaan kedua dari Mbak Tia. Ada di depan. Oh, kurang satu. Ya, nanti ya. Silakan, Mbak Tia. Oke. Saya ada satu pertanyaan. Sebenarnya ada banyak, tapi nanti bisa ngobrol di lain waktu. Tapi sekarang kan Kementerian Kesehatan baru saja launching pendekatan integrasi layanan primer, gitu ya, di mana di tingkat kesehatan primer layanan kesehatan itu perlu lebih integrasi. Jadi kan juga banyak kasus-kasus yang khusus gitu ya, yang kepada TBC anak, terus pada ibu juga. Dan itu sangat membahayakan dan ternyata situasinya jauh lebih sulit daripada TBC yang biasa kita dengar. Nah, jadi dengan kekhususan tersebut dan kesulitan secara klinis, terus juga mungkin pengalaman yang dialami oleh si anak dan si ibu itu juga lebih kompleks mungkin ya. Kira-kira apa satu saja gitu untuk membantu kami berpikir sebagai implementer gitu. Boleh nggak kasih kami satu rekomendasi bagaimana sebaiknya kita bisa meningkatkan gitu ya kapasitas di tingkat primer gitu pada nakes dan pada masyarakat sipil yang sebagai komunitas supaya penanganan kasus-kasus yang khusus tadi itu bisa ditangani lebih baik dan lebih dini. Terima kasih. So what's happening in more and more countries with evidence to support it is a decentralisation with health system strengthening at the primary care level to support TB services. What happens, as you know, is at the primary care level, there may be some confidence in getting sputum from an adult, and also there may be even expert diagnostics. But very few healthcare workers at the primary level have confidence to manage child TB. So what they do is they say, you need to be referred, you need to be referred. And referrals often don't happen. It's very challenging for the family. So what we have to do is a process of training and mentorship. And I think it's often the responsibility of people who are confident expertise through the child TB working groups, not just at the national level, but at the provincial level or the district level. The paediatricians need to be involved. The people who feel like they have the expertise and the confidence to support the health workers, because most management of child TB is not challenging. It doesn't need to go to specialist services. So once the healthcare workers become confident in managing children, it also increases their confidence to manage families and adults. When we did this in Uganda, and there are many tools now to support this, but when we did this in Uganda, we focused on improving health system strengthening for child TB at the primary care level, but it also led to an increase in adult TB case detection and treatment at the same level because the healthcare worker was being upskilled on TB diagnosis and the confidence. So it can be done. And for the first time in those settings, the community workers were engaged to go to their households and start household contact screening with preventive treatment. So that had never happened up until they started engaging the primary system. So I think the search, treat, detect, along with adults, children at that level can be done at that level. But it does require resources, not a lot of expense, but training, time, mentorship, expertise, engagement. These are all important.
Thank you, Steve. Bu Rina, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Tia. Pertanyaannya saya kira bagus ya. Artinya begini, kami melakukan active case finding di Jogja ini, ternyata menemukan bahwa tidak hanya pada anak, dokter-dokter puskesmas mendiagnosis TBC klinis pada dewasa itu juga nggak pede. Jadi ini yang juga harus kita kuatkan. Selama ini kita hanya sibuk dengan strategi public health yang tidak menyentuh kompetensi dokter. Dianggap itu urusan klinisi. Gitu. Tapi ternyata para dokter ini juga tidak siap untuk mendiagnosis TBC yang klinis. Tidak hanya pada anak tapi dewasa. Jadi saya kira nanti dengan segala macam yang sudah dijelaskan Steve tadi, saya menekankan kita juga perlu punya program untuk meningkatkan kompetensi para dokter karena memang TBC anak dan TBC dewasa yang tidak kompleks itu adalah kompetensi dokter umum termasuk di puskesmas. Terkait kader kita perlu revitalisasi. Saya kira itu juga salah satu rencana dari Kemenkes. Kader-kader kita sekarang kan sepuh-sepuh ya. Kita harus membuat mereka tersertifikasi atau bagaimana menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Dokter Vini mau menambahkan? Cukup? Ya, ya, terima kasih. Sudah cukup? Ya. Oke. Kita masih punya waktu sisa 5 menit. Ada satu penanya lagi. Bapak silahkan sebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Ismail dari Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gombong dan Mentari TB. Ini izin bertanya, tapi sepertinya khusus untuk Dr. Steve Graham dari Barnett Institute. Ini langsung ditranslate kan ya? Oke, saya tanya di bahasa Indonesia berarti ya. Ini saya rumah sakit saya kebetulan sudah jadi rujukan TBC RO di Kebumen. Dan pasien saya sudah 90 pasien. Dan dari 90 pasien itu dengan kontak anak itu sangat banyak sekali dokter. Nah ini yang saya tanyakan itu kalau misal pasien ini punya kontak serumah anak-anak, kan kita kan pakainya scoring ya dok ya, kalau dokter anak nggih dok ya. Nah itu kan beberapa saya rujuk ke dokter anak, itu ada yang diberikan TPT, ada yang diberikan obat tapi OAT TBSO dok. Nah itu, jadi saya agak bingungnya apakah nanti kalau dengan scoring itu memenuhi scoring untuk TBC, apakah nanti dikasih OAT-nya tetap TBSO atau OAT langsung TBRO begitu dok. Kalau yang TPT kan mungkin dokter anaknya mikir oh ini scoringnya nggak nyampe makanya dikasih TPT. Tapi kalau scoringnya nyampe kok dikasih obat TBSO ya padahal kontaknya itu dengan TBRO begitu dokter. Itu yang saya tanyakan pertama. Terus untuk yang kedua dokter, ini sebenarnya karena banyak sumber ya dokter ya. Kan untuk rekomendasi TPT pada kontak anak-anak di TB-MDR itu kan levo sama etambutol, tapi beberapa dokter ada yang bilang etambutolnya boleh dikasih, ada yang beberapa bilang etambutolnya nggak usah dikasih, levo aja. Itu kalau menurut dokter sekalian itu lebih baik dengan regimen yang mana begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. If you want to respond. Okay, I think there's a few. Okay. Oh, oke. Nanti saya mau menanyakan ke Steve juga, dokter. Siapa tadi? Dr. Bimo. Raden, Pak Raden ya. Ini situasi yang di Indonesia waktu kita menyusun guideline terjadi diskusi yang panjang dan tidak konklusif. Jadi memang kita bingung. Jadi kalau ada anak dengan gejala TBC yang jelas, kontak dengan TBC RO, ronsennya dia TBC, tapi dahaknya negatif atau dahaknya tidak bisa diambil. Nah ini masih ada dua pendapat. There was two opinion in Indonesia. Ada yang menganjurkan untuk diberikan
langsung dia didiagnosis sebagai TBC RO klinis dan diberikan OAT TBC resisten obat. Tetapi ada yang berpendapat ini dikasih OAT SO dulu, sensitif obat. Kemudian diobservasi, kalau 2 bulan tidak membaik, dia dicek dahak lagi. Nah, kalau hasilnya positif resisten, maka dikelola sebagai resisten. Kalau sensitif, tetap sensitif. Nah, ini masih debatable gitu ya. Kita masih ada 2 pendapat seperti itu. Nanti kita tanya menurut pendapat Steve bagaimana. And it's also for the second question is. Yeah, it's a great question. I think it's a little challenging partly to make recommendations when on each case you have to make a decision as a clinician on the merits of the situation. So for example, if this is a 6-month-old baby who's losing weight and chronic cough and the mother has drug-resistant TB, I'm concerned this baby has TB, and I think for sure that this baby has the same drug-resistant TB as the mother. If I've got a 9-year-old child who spends a lot of time outside of the house and he happens to be in the same house with an uncle who has or contact with drug-resistant TB, it's possible that even if he's got a positive skin, whatever, he might have been infected by that person or he might have been infected by somebody else. We have this problem in Papua New Guinea where 20% of all the TB is drug resistant in the community. So people can be exposed to both, even in the same household. So it's a bit challenging. But what I would say is that the data suggest that in the majority of contacts, they will have the same infection as the index case. So 70, 80%, it's usually the same. What I would also say is that, coming quickly to your treatment decision, ethambutol is not a strong drug. It's particularly no good if they've got CNS TB. You can't increase the dose because if you increase the dose, it'll cause optic neuritis. Levofloxacin is a better drug than ethambutol, and that's why we use it as within second line all the time. So it is a better drug. But I guess I also wanted to say that we used to be a bit scared of treating kids for drug-resistant TB because we were particularly worried about the injectables and the damage that it could do. But in this day and age, if you have a regimen of bedaquiline, levofloxacin, linezolid, cycloserine, clofazimine, even when you're not sure, that regimen will have a good outcome whether they've been infected with drug-susceptible or drug-resistant TB. But, sorry to go on, but your point about the scoring system is an important one because when we make a decision to treat a child for drug-resistant TB, we want to be as sure as we can be that they have drug-resistant TB. And we know that the Indonesian scoring system, like all scoring systems, you're at risk of overdiagnosing TB. So sometimes I think you can use the scoring system, but maybe you can also use a little bit more time. You can look at the child and say, okay, he's got symptoms, I'm not sure, chest x-ray, I'm not sure, okay, I'm going to follow up in 2 weeks or whatever. You don't have to rush the decision. So sometimes you just have to use your clinical skills. That's easy to say, and I know sometimes that can be challenging. But I think we need not to be too scared anymore of starting children on all oral regimens for drug resistance when they need it. Thank you. Saya menambahkan sedikit aja ya. Karena TBC resisten obat klinis di kalangan dokter-dokter anak di Indonesia itu memang masih belum tersosialisasi dengan baik. Jadi memang bisa dipahami kalau dokter-dokter anak kemudian menerapi sebagai TBC sensitif obat pada yang kontak tersebut. Hanya saja tadi sudah dijelaskan Steve dengan jelas, kita perlu mempertimbangkan masing-masing kondisi anak. Berita baiknya sebenarnya sekarang karena obat TBC RO itu semuanya diminum.
dan bisa diberikan dalam waktu yang singkat. Kalau zaman dulu anak TBC klinis kontak erat dengan ibunya dia sehat, kita harus nyontek 6 bulan dengan injeksi. Nah sekarang dengan adanya obat yang cuma 5 macam semua diminum dan bisa diberikan 6 bulan, tadi sampaikan Steve juga, itu juga bermanfaat kalau ternyata dia TBC SO. Nah ini kita masih akan melihat bagaimana ke depannya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini karena keterbatasan, Dr. Vino mau menambahkan? Boleh. Ya, mungkin tambahannya, nanti dokter anaknya minta berkoordinasi dengan konsultan atau di TB provinsi. Sekarang kita juga sedang membuat jejaring spesialis anak yang melayani TBC-RO. Yang nama champion TBC anak untuk khusus TBC-RO sehingga kita namakan Strong Pedianet for DRTB yang nanti akan ada diskusi setiap bulan. Jadi kalau ada kasus-kasus sulit nanti bisa bergabung dan ini memang gunanya untuk memperkuat manajemen TBC-RO anak di Indonesia. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut dengan diskusi kasus bulanan. Ya, makasih. Maaf tadi ada 2 pertanyaan. Yang Levo pertanyaan itu. Iya, Levo Ini etam betul. tadi sudah dijawab sekalian tuh. Sekarang sudah Levo aja untuk anak. Iya. Steve, please. You still have Thanks, Dr. Finney. I think there are more and more people using either through Zoom or telemedicine. We have clinical case discussions. And with time, initially it was global because very few people had experience, mainly from South Africa. And now more and more people in different places around the countries are starting to develop the experience. So if you're uncertain, don't be afraid to reach out and have clinical discussions. Everybody learns from each other and we get stronger and we get more confident. And I think that's really, really important. And sometimes we learn a lot from what I say, N equals 1, just one case. I just wanted to refer to one child we cared for in Melbourne recently. The child had congenital TB, like you talked about. The child had congenital TB, blood culture positive, urine positive, born at 1 kilo, 26 weeks, and fluoroquinolone resistant TB, XDR TB, congenital in blood culture positive. And we treated that child with bedaquiline, delamanid, linezolid, clofazimide, and the child is now growing up. So the child is now more than 1 year old and is continuing to do well. And the child was born just 1 kilo. So, I feel more confident now because of that one child. Thank you. Thank you, Steve. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan besok ya. Kita masih ada 1 hari lagi, bisa diskusi langsung dengan beliau jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kemudian juga ini kita mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dengan tekun sesi hari ini bisa mendapatkan manfaat ya, bisa diterapkan ketika nanti kembali ke tempat kerja masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara pada sesi hari ini. Mohon maaf jika saya dalam memoderatori acara ini ada kekurangan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih banyak Ibu Sasi. Thank you very much to our moderator as well as our invited speakers in this symposium session. Ladies and gentlemen, before we close this session, we would like to thank you again, our sponsor for today. We have Johnson & Johnson, Fujifilm, USAID and Ministry of Health of Indonesia, UBC Medical Indonesia, Yayasan KNCV Indonesia, MedQuest, Tirta Medical Center, Pandu Bioscience, dan Illumina Authorized Channel Partner, as well as our media partner. To sum up, to capture this beautiful moment, we would like to invite all of you to have
one last group photo with everyone. So please rise on the place where you are right now. Yes, yes. So please rise. Yes, exactly. For the organizing committee, would it be from the stage first? Yes. Okay. Let's do without the hand first. Okay. Without the hand first. In 3, 2. This lady first, with this camera first. In 3, 2, 1, cheers. Cheers. Okay, now let's do with the Tos TB. In 3, 2, 1, cheers. All right. One more time. It's a motion now, so it's going to be a video. So we have to wave to the camera. Which camera? Your camera? Okay, that camera. Yeah, let's wave to the camera. In 3, 2, 1. Tos TB. Ina time. Tos TB. Okay. Let's do the Tos TB together, okay? In 3, 2, 1, Tos TB! Temukan, obati sampai sembuh. Thank you. With this, we would like to close today's event. Thank you so much. We are expecting you tomorrow at 8 a.m. at the same place. My name is Rima. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.